Ya, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 mulai ayat pertama sampai ayat 20. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan Oke, ya kita sudah kembali. Ya. Ya, kita tadi membaca tentang Matius 28 dari mulai kebangkitan Yesus sampai dengan ini ya, perintah memberitakan Injil di dalam Matius ya, Matius 28 ya. Sangat unik sekali bagian pasal ini dimulai dari kebangkitan Yesus. Ya. Dan justru kebangkitan Yesus ini yang banyak disangkal baik oleh orang Yahudi ya dan orang Islam bahwa Yesus tidak pernah mati di salib. Karena pesan dari Injil ya adalah keselamatan melalui penyaliban, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Saudara. Dan ini yang disangkal mati-matian oleh orang Yahudi dan oleh orang Islam sampai dengan hari ini. Ya, bahwa tidak mungkin orang bangkit dari antara orang mati, katanya si orang-orang Yudaisme ini kan. Ada Yesus yang disalib sampai mati, tapi nggak pernah dikatakan bangkit, bahkan dikatakan mustahil. Kebangkitan dari orang mati itu mustahil. Ya, sampai hari ini ya, kalau lihat perdebatannya orang-orang Yahudi itu ya, mereka berusaha membuktikan. Dan orang-orang Islam juga mengatakan tidak ada penyaliban. Yang disalib itu orang lain, bukan Yesus. Ya, maka Anda akan melihat ya sebenarnya betapa pesan kematian dan kebangkitan Yesus ini menakutkan seluruh dunia. Ya, membuat membuat penguasa-penguasa kegelapan itu berusaha menyangkalnya. Ya, sementara buah dari kebangkitan itu nampak jelas, Saudara ya. Buah dari kematian dan kebangkitan Yesus itu. Ya, ketika kekristenan mengubah peradaban seluruh dunia, Saudara. Ya, dari hukum bunuh-bunuh-bunuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kekristenan mengubah menjadi apa, Saudara? Humanisme. Kalau Anda lihat ya, saya selalu menerangkan kepada Anda ya. Ini ya. Saya selalu menerangkan kepada Anda berkali-kali ya. Dari manakah bahwa Tuhan Yesus ya, ini Alkitab ya, ini Alkitab. Lalu ini dunia.
kesesatan. Alkitab mengajarkan apa? Hidup berkomunal, komunal. Hidup bersama-sama, saudara. Saling memberi, saling membagi. Satu sama lain di antara kita. Ya, itulah kibuts, ya. Jangan ada yang pamer. Jangan bergaya hidup mewah. Ya, jadilah di sini disesatkan. Jadi komunis. Ya kan? Disesatkan, diplesetin, saudara. Ya. Kemudian kita mengajarkan kita untuk hidup bersosial. Sedekah, saling membantu, sekalipun tidak kenal. Kalau komunal kan orang kenal sendiri, ya kan, internal. Kalau bersosial kan semua orang, ya, the society, masyarakat. Bagaimana Anda memberikan kontribusi dalam masyarakat, ya, sama rata sama rasa, yang kuat menolong yang lemah, walaupun tidak kenal. Orang-orang asing dipelihara, orang-orang miskin dipelihara. Kemudian jadilah dia sosialisme, saudara. Lalu Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, tentang liberty. Kebebasan, kemerdekaan, saudara. Ya, liberty. Anda mengalami pembebasan. Anda jangan mau disuruh berbuat baik karena Anda diancam. Oh jangan, berbuat sesuatu karena ancaman, jangan. Berbuat sesuatu harus karena dorongan dari hatimu sendiri. Bukan karena ancaman. Ya, maka di sini jadilah apa, saudara? Liberalisme. Ya. Jadi liberalisme, saudara. Lalu di sini ada capital. Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan, barang siapa tidak memiliki apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Iya kan? Yesus kan berkata begitu kan? Jadilah di sini kapitalisme, saudara. Ya, kapitalisme pakai K aja ya. Jadilah kapitalisme. Ya, yang saling makan, pokoknya yang kaya, yang punya modal, yang punya makan kuat. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang humaniora, tentang humanity. Lalu dunia mengajarkan kepada kita humanisme. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita punya rasa kemanusiaan, bagaimana memperlakukan sesama, bagaimana kita jangan melakukan diskriminasi, kita tidak boleh menghina LGBT, kita tidak boleh motong hewan sembarangan, berburu hewan sembarangan, terus buang bangkainya apa cuma diawetin, nggak boleh, saudara. Tetapi manusia membuat humanisme. Wah, kemerdekaan LGBT minta haknya, menuntut ini, menuntut itu. Ya kan? Bagaimana Anda lihat, ya, apa yang baik diajarkan oleh Alkitab, dunia mengadopsinya, mengambil satu bagian saja, ya, lalu dia pikir dia bisa melakukannya tanpa Yesus. Ini bersama dengan Yesus, ini tanpa Yesus. Ya, saudara, sampai sini dulu, mesti paham. Yang sebelah kiri bersama dengan Yesus, Anda akan hidup berkomunal. Ya, Yayasan Embun Pagi, ini adalah hidup berkomunal, saudara ya. Embun Pagi kita, Koinonia Online, ini adalah hidup berkomunal. Ya, bersosial. Kita melakukan gerakan sosial, saudara. Damaris ini ya, peduli bencana, ya kan. Bahkan kita juga melakukan pembelaan hukum dengan Galarua. Kita beri makan tiap hari dengan Damaris. Itu adalah peduli sosial, saudara. Liberty, ya kita ajarkan dari kemarin ya. Dan Anda
nggak usah ngarang-ngarang berbuat baik lah. Perbuatan baik itu kalau kamu punya rema di dalam hatimu, kalau kamu punya Roh Kudus dalam hatimu, perbuatan baik itu auto mengalir dari hidupmu. Bukan karena Anda dipaksa berbuat baik, ya. Bahkan Alkitab berkata, kamu memang orang merdeka, tapi gunakanlah kemerdekaanmu, kebebasanmu untuk melakukan hal yang baik. Ya kan? Kapitalisme, ya kapital. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bijak di dalam keuangan. Mengelola keuangan dengan bijak. Bukan dikendalikan oleh uang, tetapi kita mengendalikan uang itu, saudara. Itu yang Tuhan ajarkan berkali-kali ya tentang keuangan ya. Wah, sangat Anda kalau ambil ya manajemen keuangan di dalam Alkitab, Anda akan menjadi orang yang bijak, saudara. Ya, karena semua piawai, semua tokoh-tokoh keuangan, dia selalu mengutip ayat-ayat di Alkitab, saudara. Amatin deh, walaupun mereka ateis. Tetapi hikmat itu kebanyakan semua bersumber dari Alkitab. Ya kan? Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kabar baik itu bagi segala makhluk. Ya, kabar baik itu bagi binatang-binatang, bagi tumbuhan, bagi alam semesta ini, saudara. Itulah yang namanya rahmatan lil alamin. Tetapi orang-orang di luar Yesus mengira dia bisa berbuat baik tanpa Yesus. Dia bisa menjadi seorang yang menjadi mengajarkan humanity, kemanusiaan tanpa Yesus. Nggak bisa, saudara. Anda membutuhkan Yesus. Ya, Anda membutuhkan Yesus, saudara. Lihat ya, yang sebelah kiri Anda bersama Yesus, yang sebelah kanan tanpa Yesus. Ya, dari zaman Adam sampai Nuh, sampai ke Abraham. Ya, ini adalah zaman di mana tidak ada hukum. Lalu zamannya Abraham, ya, sampai dengan zamannya Yesus. Ini menggunakan Torah yang tertulis. Dari zaman Adam sampai ke Nuh sampai Abraham nggak ada hukum, saudara. Semua orang membuat hukumnya sendiri-sendiri. Ya, tapi dari zaman Abraham sampai Yesus dimulai dengan sunat. Ada aturan, saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Zaman sebelum Abraham, Anda kalau bikin salah satu kampung bisa, satu keluarga bisa dibunuh semua. Mulai zaman Abraham nggak boleh. Makanya ya waktu anaknya Yakub adiknya diperkosa, ya si Dina, lalu si ini anak-anaknya Daud ini si Simeon itu ya marah, saudara ya, anak-anaknya Daud ini dia bunuh, dia bantai seluruh suku ya yang memperkosa anaknya Daud, anaknya Yakub ini. Wah, Yakubnya marah, saudara. Ya, marah, kasih tahu hukumnya enggak boleh kamu begitu. Nah, maka mulailah hukum yang tertulis itu ya. Musa yang kemudian menuliskannya dengan rapi, dengan detail, menjadi hukum yang berlaku di Israel. Kemudian zaman Yesus, saudara, ya sampai dengan hari ini. Anda lihat ya, trennya ya. Dari zaman Abraham sampai Yesus, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, saudara. Ya, zaman Yesus berkata enggak. Bahkan ampunilah orang yang bersalah. Enggak usah dihukum. Seringkali orang bersalah itu tidak dihukum. Enggak adil dong. Kalau kita selalu menghukum orang, maka tidak akan pernah ada penyelesaian masalah. Kita inginnya selalu apa? Menghukum, kita yang menghukum, kita yang menghukum, kita yang menghukum. Ya kan? Sedangkan pengadilan manusia seringkali meleset. Benarkah dia benar-benar bersalah? Mengapa dia bersalah? Ada orang mencuri. Benarkah dia mencuri? Ya. Kenapa dia mencuri?
Karena dia nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Karena ada ketidakadilan, orang-orang kaya menindasnya. Mengapa bisa ada orang kaya menindasnya? Karena orang-orang kaya ini membeli hukum. Tidak ada keadilan. Sudah ada ini, ya, saya kasih yang merah ini ya. Sudah ada yang merah ini, sudah ada hukumnya dipelesetin. Sehingga bilang, enggak, beri dia pengampunan. Dikasih tahu, diajarin. Beri dia Injil. Kabar kesukaan, kabar selamat. Maka ada metanoia dalam hidupnya dia. Ketika ada metanoia, ada perubahan. Maka Yesus mengajarkan kepada kita tentang humanity, saudara. Bukan saja dia belajar berkomunal, ayo ini zamannya lagi susah, miskin, ya semua orang miskin, ayo kita semua orang percaya hidup berkomunal. Bukan hanya berkomunal, kita bersosial, kita membagi kepada orang di luar komunitas. Bukan hanya bersosial, kita ajarkan tentang liberty, tentang kebebasan. Bukan hanya tentang kebebasan, kita ajarkan juga tentang humanity. Ya kan? Nah itu saudara, ada upgrade. Di dalam humanity, sekalipun Anda membunuh, Anda tidak perlu dibunuh lagi, saudara. Kadang-kadang hukuman seorang pembunuh pun kita lihat ada dasarnya. Kenapa dia bisa membunuh? Schizofren ternyata. Apakah harus dibunuh orang seperti ini? Dia nggak bisa sembuh. Ada orang-orang yang mencuri, apakah harus selalu dipenjarakan, harus potong tangan? Enggak, saudara. Kalau ada orang mencuri, dipotong tangannya, terus dia mau kerja apa lagi? Apakah ada kantor atau perusahaan atau pabrik yang mau terima dia kerja? Nggak ada, saudara. Tangannya cuma satu. Ya kan? Lalu dia mencuri lagi, potong lagi tangannya dua. Lalu akhirnya dibunuh, ya. Akhirnya dibunuh. Bodoh kan? Padahal yang salah siapa? Apakah orang itu? Ternyata yang salah adalah pemerintahnya. Pemerintahnya korup. Rakyatnya nggak diopeni. Hukumnya bisa dibeli. Ketika Tuhan Yesus memulai, kemudian terus hukum itu progresif sesuai dengan budaya manusia. Islam kembalikan ke zaman batu, ya. Kemudian Anda dipaksa untuk melakukan no komunal. Nggak ada komunal, saudara. Kalau komunal, itu Anda berbagi, sekalipun di dalam perbedaan Anda bisa berbagi. Nggak bisa, satu aja begitu beda, kamu saya bunuh. Sosial, no sosial, saudara. Nggak ada. Kalau kamu kafir, kamu nggak dapat bagian dari kita. Liberty, apalagi? Nggak ada liberty. Kita balik lagi ya, ini ya. Ini ya, saudara ya. Apakah ada komunal? Nggak ada. Kamu harus sama dengan saya. Bersosial nggak bisa. Kamu kafir, kamu saya bunuh. Liberty nggak ada lagi. Hukumnya cuma satu, hukum Islam. Kamu tidak hukum Islam, kamu penjara. Gebukin, campuk. Kapitalis nggak ada, saudara. Semua yang pegang hanya para khilafah ini. Kamu mau berhasil, oh kamu langkai dulu mayat khilafah ini, saudara. Makanya perang terus, saudara. Karena selalu ada orang-orang yang cerdik yang ingin mau berhasil kan. Langkai dulu mayat, bunuh beneran, saudara. Pergantian khilafah di zamannya Rashidun itu ya. Itu pertumpahan darah, saudara ya. Apalagi humanity, laung nyembelih kerbau aja sampai diseret-seret. Nggak ada semua ini, saudara. Islam lebih dekat dengan komunisme, sosialisme, dan liberalisme, kapitalisme, dan ininya humanisme ini sudah nggak ada. Ya, Anda kalau LGBT langsung dibunuh kok. Makanya orang-orang LGBT itu lari ya dari negara Islam pindah ke Eropa. Kalau dipikir-pikir salah LGBT salahnya di mana?
Apakah LGBT merugikan Anda? Enggak kan? Yang dirugikan siapa? Dirinya sendiri kan? Oh, tapi kan gara-gara LGBT jadi HIV, Pak. Oh, bukan. Anda salah. LGBT itu bukan penyebab HIV. Blow on ya. Bukan. Orang yang LGBT lebih rentan dengan HIV. Ya. Karena biasanya LGBT itu ya lebih free sex. Ya. Dan itu menular ke pasangan-pasangannya yang lain. Makanya komunitas LGBT itu lebih rentan dengan HIV. Apalagi penisnya masuk ke dubur itu. Tetapi lebih berbahaya mana orang punya istri 4 dengan LGBT? Lebih bahaya orang punya istri 4, saudara. Orang LGBT itu tidak membahayakan siapa-siapa. Orang punya istri 4 itu bisa berbahaya bagi nusa dan bangsa. Ya, oh beneran saudara ya. Saya nggak ini. Logikanya di mana saudara? Si anak ini akan saling bunuh saudara. Orang LGBT sudah dia nggak punya anak. Selesai hidupnya dengan dia, udah finish. Orang punya istri 4, anaknya pasti bunuh-bunuhan, masalah warisan, rebutan. Dan anaknya kan menghasilkan orang-orang cabul lagi. Dan bahkan istrinya ada yang anak kecil. Kehilangan masa depannya, habis seluruhnya, saudara. Poligami itu lebih berbahaya daripada LGBT, saudara. Ya, tidak ada negara LGBT yang miskin. Tapi negara yang berpoligami pasti miskin, saudara. Oh di Arab, Pak? Oh iya, Arab itu baru dibangun gara-gara ada minyak, saudara, tahun 1930. Mulai membangunnya tahun berapa? Tahun 1970. Ya, coba kita cek ya, saudara ya. Arab, Saudi, apa namanya, Dubai ya. Dubai tahun 1970. Nah, ini Dubai 1970, saudara. Ini Dubai tahun 1970, saudara ya. Padang pasir, saudara ya. Ya, 1970 itu Dubai masih padang pasir. Tahun 2005 saja masih, ya, masih padang pasir, saudara, dibanding dengan modern. Nah, ini kelihatan nih. Tempat yang sama nih, saudara. Miskin mereka sebelum tahun 1970, kan uangnya belum balik modal. Baru tahun 1970 uang itu mengalir deras, saudara. Tapi sekarang minyaknya habis. Rakyatnya dikasih makan, tetapi nggak balik protes. Berani protes, bunuh, saudara. Ya, kayak perempuan siapa itu, aktivis wanita itu ya, yang masuk penjara gara-gara dia mau nyetir mobil itu ya. Sekarang diizinkan malah ya di Arab ya. Sekarang boleh, saudara. Tadinya nggak boleh. Kayaknya lihat ya, semua negara-negara Islam itu dia lebih dekat dengan komunisme, ya lebih dekat dengan sosialisme, ya lebih dekat dengan, dan kapitalismenya adalah bagi bangsawannya diblok, saudara, proteksi, ya. Liberalisme nggak ada, mereka tidak mengadopsi kemerdekaan, nggak boleh. Anda berani ngomong, bunuh, saudara. Persis kayak Mualaf Center ini, siapapun yang berani mengkritik Islam dipenjarain sama Mualaf Center. Mereka harus membuktikan keislamannya kepada donaturnya dengan bekerja segiat mungkin nangkepin orang-orang apologet Kristen yang terlalu giat memberitakan Injil. Ya, jangan paham ya. Ini jadi, lalu apa ya? Nah, pesan dari Injil. Nah, tadi kan pesan dari Injil itu apa? Kita sudah melihat, saudara ya, betapa bobroknya. Lalu apa? Khususnya di Indonesia, di negara-negara Islam. Ya, tapi secara umum untuk seluruh dunia.
Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Beritakanlah Injil. Ya, itu apa? Jadikan semua bangsa murid Yesus. Semua bangsa, ya, itu perintah Tuhan. Karena Yesus datang bukan hanya bagi orang Israel saja, ya. Memang Yesus ketika 33 selama 3 tahun mengajar orang Israel karena hanya orang Israel yang punya Torah. Tetapi kematian Yesus adalah bagi seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Caranya bagaimana? Ya kan? Ya, baptis. Dibaptis dengan air. Harus dibaptis ya. Anda memberitakan Injil. Antara di sini ada pemberitaan Injil. Ada pemberitaan, nggak ada pemberitaan siapa yang mau dibaptis? Dan harus dibaptis. Jadi jangan berkompromi dengan pendeta-pendeta itu salah ya. Ini sudah lagi sekarat ini baptis. Kalau perlu dipercik saudara. Kalau perlu dipercik pakai air. Ahmad Fauzi itu saya baptis di dalam penjara ya. Nggak ada air, nggak ada kolam. Karena rumah sakit jiwa itu ya. Lucu sekali saya gurujuk pakai air dari aqua saudara. Setelah dibaptis Anda harus ajar. Ya ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Itu apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Jangan tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bukan dikembalikan ke zaman barbarian. Anda ajarin tentang mengasihi, tentang mengampuni, tentang memberkati. Ya, tentang berdiakonia, bermarturia. Beda banget. Ya. Makanya begitu kemarin, ya, saya melihat gelagat, ini akhirnya jadi ajang balas dendam nih dengan si Julius ini HMC. Saya cabut, saya minta Galarua cabut laporannya, ini nggak baik. Spiritnya udah nggak benar. Dan untuk kita cabut ya, Anda nggak nanggung dosanya. Kalau Anda sedang menuntut keadilan, ya dengan hati yang bersih, maka Anda tidak ada masalah dengan mengasihi, mengampuni, memberkati ketika Anda melaporkan orang ke penjara. Tapi begitu hatimu sudah nggak benar dan ditunggangi oleh banyak sekali kepentingan, stop saudara. Itu ada yang nggak beres. Ketika Anda teruskan, Anda akan ini tadi, Anda sedang masuk di dalam kebencian loh, hati-hati loh. Ya, Anda sedang masuk dalam kebencian. Dan itu bukan pesan dari Injil, saudara. Bukan pesan dari Tuhan Yesus. Hati-hati loh, saudara. Biarkan mualaf center penjarain orang-orang ini. Makanya supaya Anda jangan dipenjara, Anda nggak usah membahas Al-Quran. Itu serahkan kepada saya, ya, yang ada di luar negeri. Saya dulu ngajar Islamologi, saya tahu, saudara. Ya, dan belum ada satupun orang Islam bisa kalahkan pengetahuan saya. Dan nggak bisa diintimidasi, ya. Dan nggak bisa diintimidasi. Belum ada satupun orang Islam bisa kalahkan pengetahuan saya tentang Islam. Nggak ada, saudara. Kalau ada yang bisa kalahkan saya pengetahuan tentang Islam, saya kasih 10 juta. Belum ada orang bisa menang debat lawan saya. Anda jangan, di Indonesia nggak boleh. Ya, itu namanya, kalau saya sedang melakukannya, saya sedang melakukan kritik sosial, saudara. Saya tidak sedang mencaci maki Islam, enggak. Semua logika itu adalah logika yang ada di dalam Islam sendiri yang Anda tidak bisa ngomong seperti itu. Yang boleh hanya saya, yang tidak dipengaruhi oleh hukum yang di Indonesia. Ya, Anda jadi jangan sok-sokan. Ribet nanti, Anda beritakan Injil. Nah, sekarang kita balik, saudara. Apakah namanya memberitakan Injil? Ya, beritanya apa? Apakah berita Injil?
Apakah Injil itu? Kabar selamat. Kabar sukacita. Ya, itu beritanya kabar selamat, kabar sukacita. Nah, selamat itu selamat apa? Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani, saudara. Sehingga hidupmu penuh dengan sukacita. Kalau Anda membaca di dalam Markus, ya kita buka ya, Markus 16 ya, ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kenapa kepada segala makhluk, saudara? Kepada segala makhluk. Tumbuhan, hewan, manusia. Artinya Injil itu kabar selamat, kabar sukacita itu bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi manusia. Kalau bagi manusia jelas, pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Apa itu pesannya? Nanti kita balik ke sini ya. Pesannya adalah Yesus mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Ya, jangan salah, bukan menebus dosa ya, tapi menebus manusia dari dosa, menebus manusia dari hidup yang sia-sia. Ya, supaya kita hidup kekal, itu yang dimaksud dengan menebus. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah diajarin ya, makna penebusan itu seperti apa. Ya, jadi Yesus itu mati dan bangkit. Pesan ini harus sampai, saudara, ketika Anda memberitakan Injil. Makanya untuk memulai pesan Yesus yang mati dan bangkit ini, Anda nggak bisa langsung ujuk-ujuk, saudara. Tetapi selalu sampaikan pesan itu, Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, ya, untuk bagaimana kita bisa selamat. Nah, inilah saudara. Ya. Apa yang dimaksud dengan selamat? Nah, itu kan penting-penting kan? Apakah selamat itu? Selamat itu adalah selamat jiwamu, saudara. Jiwamu itu dibebaskan. Dari apa? Dibebaskan dari semua tuduhan, dari semua kesalahan yang dilakukan atau tidak dilakukan, dari semua kekecewaan masa lalu, dari semua kepahitan, dari semua dendam, dari semua kemarahan, dari semua kenajisan, berzina segala macam, dari semua iri dengki, dari semua ya yang nggak benar, kesombongan. Bagaimana jiwamu bisa dibebaskan dari dan seterusnya ya saudara ya. Bagaimana jiwamu itu bisa dibebaskan dari perzinahan, ya kan? Dari tadi ya gosip, fitnah, dari syirik. Jiwamu bisa dibebaskan kalau Anda jiwanya ditebus, dimenangkan. Kalau jiwamu dipulihkan, ya dibebaskan dari ini. Yaitu dari apa saudara? Anda harus punya apa kemarin? Pendamai. Yang mendamaikan. Siapakah pendamai? Ya dia harus cukup luar biasa. Ya yang terpercaya, yaitu Yesus Kristus.
Karena pendamai itu harus punya kasih yang luar biasa. Ya, untuk kita lepas dari tuduhan, dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Bagaimana aku sudah membunuh orang ini? Iya, ada pendamaian, ada kasih. Tiba-tiba kamu terima Yesus. Apa buktinya Yesus itu punya kasih? Dia mati dan bangkit. Dia mati. Ya, dia yang tidak berdosa mati bagi kita semua. Ya, bahkan Sang Buddha yang welas asih pun tidak pernah melakukannya. Di seluruh dunia sepanjang sejarah, hanya Yesus anak Allah yang berkorban dirinya bagi seluruh umat manusia. Di dalam kesuciannya, ya, dia mengintervensi kehidupan manusia yang penuh dosa, ya, yang seharusnya ditarik oleh iblis ke dalam laknat yang kekal, saudara. Ya, dari apa, saudara? Dari semua kepahitan, dari semua persinahan, dari dendam, dari kemarahan, dari apa? Persinahan, ini dengki, dari kesombongan. Kasih yang melimpah itu akan menyembuhkanmu dari semua dosa masa lalumu. Dari kenapa? Iya, karena ada cinta. Terimalah cinta itu. Terimalah. Nah, itu yang kita beritakan, sang cinta itu. Makanya kemarin saya ajarin, saudara, ya, pada mulanya adalah Allah, ya kan? Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Semua orang yang punya kasih dia memiliki Allah. Tetapi apakah kasih itu? Yohanes 1 ayat 18. Kasih itu adalah Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit. Itu berita Injil, saudara, yang harus Anda sampaikan. Dan Anda harus bisa menjelaskannya berkali-kali. Anda lihat pengajaran ini, Anda harus bisa menjelaskannya kepada orang-orang Islam. Mau orang Trinitas, mau orang Oneness, mau orang Sabelian, mau Saksi Yehova, sama, saudara. Seperti ini. Ya, jiwamu dibebaskan, dimerdekakan, didamaikan, dimenangkan dari masa lalumu, dari hidupmu, dari semua kenajisan pikiranmu, dengan menerima pendamaian dari Tuhan Yesus. Masa bisa begitu? Ya, ketika Anda mengakui, ya, dengan pengakuan itu, kan artinya Anda mengerti jalan hidupnya Tuhan Yesus, tujuannya apa. Maka ketika Anda, oke, aku terima kasih itu. Aku menerima sang cinta itu. Aku menerima sang Allah yang adalah kasih yang diwujudkan oleh Yesus. Wujudnya apa? Enggak ada seorang pun yang melihat kasih. Ya, lihat ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Simpel ya. Allah adalah kasih ini. Allah adalah kasih. Tidak seorang pun melihat Allah, saudara. Tidak ada seorang pun melihat kasih. Siapa yang pernah melihat kasih sebelum zaman Yesus? Enggak ada. Orang Islam hari ini pun tidak bisa melihat kasih. Makanya penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam ya. Orang Islam penuh dengan kebencian. Yohanes 1, saudara, kita buka. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat kasih. Makanya orang Islam penuh dengan kebencian, kemarahan. Muhammad penuh dengan kebencian, kemarahan. Dia tidak melihat kasih itu, maka dia sangkal kasih itu. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang menyatakan apa? Menyatakan kasih. Dengan apa? Mati dan bangkit. Dia mati dan dia bangkit. Ya, kenapa dia harus mati? Karena dia harus pergi ke jurang maut. Dia ambil kunci alam maut itu. Ya, semua belenggu-belenggu dalam hidupmu itu ya. Hari ini Anda yang punya masa lalu yang kelam. Ya. Kan ketika Anda mati, jiwa Anda kan yang pergi ke alam maut. Dan kemudian jiwa Anda dihakimi di neraka. Jiwa Anda itu memori Anda. Nah, makanya harus didamaikan. Didamaikan oleh siapa? Oleh Yesus. Apakah Muhammad bisa mendamaikan? Nggak bisa. Apakah Buddha bisa mendamaikan? Nggak bisa. Karena dia tidak pernah melakukannya, pendamaian itu.
Ya kan? Dia tidak pernah berkorban. Itulah cinta yang terbesar. Ya, cinta yang terbesar diberikan oleh Yesus. Para pahlawan berkorban demi negara, Pak. Iya. Tapi apakah itu cinta yang sejati? Enggak. Nyatanya Khar Musakar, siapa lagi itu? Dia berjuang, mempertaruhkan nyawa, begitu ideologinya ditolak, dia memberontak, dia bunuh orang-orang Indonesia sendiri. Ya kan? DITI itu begitu ideologinya ditolak sama Soekarno, tadinya dia perang lawan Belanda, terus dia perang lawan sesamanya sendiri kan? Apakah itu kasih? Bukan. Dia punya pamrih. Dia berkorban dengan pamrih. Beda dengan Tuhan Yesus. Anda sudah mencaci maki Yesus, Anda sudah menolak Yesus. Apakah ada penggal, halal darahnya yang menolak? Ya, siapa yang menolak Islam? Penggal dia. Kata Muhammad kan? Apakah Yesus perintahkan penggal halal darahnya? Enggak. Ditungguin saudara. Sampai akhir hayatmu. Ditungguin saudara. Itulah cinta. Sekalipun orang-orang kepunyaannya itu menolak dia. Ditungguin pertobatannya. Ya Anda, Tuhan Yesus menunggu Anda bertobat. Sekalipun Anda mencaci maki, sekalipun Anda menyangkal pengorbanannya. Nah, itulah yang diberitakan, saudara. Ya, nanti diulang lagi ya bagaimana. Karena begitu jiwamu di semasa masih hidup Anda dibebaskan dari semua ini, maka jiwamu merdeka, tenang. Anda mengalami kedamaian. Waktu Anda mati, damai. Dan kedamaian itu yang Anda bawa sampai ke kekekalan nanti, saudara. Tapi kalau Anda mati masih menyimpan dendam, Anda mati masih pengen menjarain orang ini, orang itu, Anda mati dalam keadaan masih pengen cabul ini, cabul itu dibawa sampai ke alam maut. Dan itu yang akan menyiksa hidupmu, saudara. Nah, itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, supaya kamu dibangkitkan, ya, dan kamu beroleh hidup kekal. Hidup kekalnya bukan dengan siksaan itu, tapi hidupnya dengan damai, ya, damai yang dari sorga, kekudusan yang dari sorga, bukannya iming-iming bidadari nge-seks. Nah itu, iming-iming nge-seks hawa nafsu itu adalah iming-iming ada di neraka, saudara. Ya, karena Anda tidak puas di dunia ini, Anda pengen puasin di neraka. Dipuas-puasin di neraka, itulah. Bukan di sorga. Di dunia ini Anda kontrol. Di surga hawa nafsu itu udah nggak ada. Nggak ada. Ya. Lalu bagaimana caranya sekarang? Bagaimana caranya? Satu, diakonia, saudara. Karena ketika Anda berdiakonia atau sama dengan sedekah, sedekah ini dari bahasa Ibrani ya, saudara ya. Sadek, sadek. Ya, dari bahasa Ibrani ini, saudara ya, bukan bahasa Arab. Sedekah itu bahasa Ibrani, orang Arab ikut-ikutan. Disitulah ada kabar sukacita. Ya, sedekah itu adalah kabar sukacita bagi yang mendengarnya, saudara. Terus secara rutin, orang tahu bahwa Anda seorang anak Allah, pengikut Kristus. Ya, sedekah. Itulah kabar sukacita. Diakonia itulah kabar sukacita. Ya, makanya Anda harus selalu berdiakonia, berbuat baik pada sesama. Diakonia ya, bukan beliin motor buat saudaramu, bukan beliin mobil buat bukan, tapi diakonia. Ya, makanya saya menginisiasi bersama dengan teman-teman yang lain membuat yayasan di Damaris. Nah, kemudian di dalam diakoniamu itu Anda harus tulus, jangan terus lagi diakonia, terus Anda sambil bagi-bagi pamflet, bagi-bagi traktat penginjilan, nggak boleh. Sedekah itu adalah sebuah ketulusan hati, nggak boleh Anda kasih pamrih. Sekalipun mau mengkristenkan dia, nggak boleh, saudara. Ya, nah kemudian di situ ada marturia, khusus kita membangun ya komunitas-komunitas.
Kita ngomong, kita memberitakan Injil. Dengan apa adanya. Jangan takut, saudara. Saudara tidak akan orang bisa penjarakan Anda kalau Anda memberitakan Injil, tapi jangan pernah singgung-singgung agama lain. Ya, karena begitu Anda di penjara gara-gara memberitakan Injil, itu Anda pasti dibebaskan nanti. Karena hukumnya itu nggak ada. Yang penting Anda jangan memaksa orang, atau Anda sambil berdiakonia, ngiming-ngimingin, dijebak orangnya. Nggak boleh. Marturia, Anda datang saja. Datang person, duduk berdua, Ada cerita kesaksian di hidup Anda. Pertama, say hello, yang ngobrol-ngobrol. Nah, yang paling gampang memberitakan Injil kepada sahabat sendiri, saudara, bukan kepada orang yang tidak dikenal. Kepada marturia ini kepada orang yang tidak dikenal dan kepada orang yang dikenal. Lebih gampang memberitakan gini, memulainya cerita pengalaman hidup saya cerita. Saya dulu pezinah, saya dulu penjahat kriminal, dan Tuhan pulihkan saya. Kesaksian hidup saya. Ada orang kemudian memutarbalikkan kesaksian saya. Terserah dia urusannya sama Tuhan. Oke, saya cerita saya dulu pezinar sekarang bikin baik. Kalau orang itu mau putar balik urusan dia sama Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Ya, setiap Anda yang mau putar balikan omongan saya ini yang ada di YouTube, kiranya Tuhan mengampuni Anda. Tetapi kalau saya berkata Tuhan mengampuni Anda, biasanya memang ada peristiwa besar dulu supaya Anda bertobat. Ya. Kepada tidak dikenal, sulit saudara. Anda harus membuat satu atraktif supaya orang itu datang. Tapi Anda nggak boleh tipu-tipu di sini, nggak boleh. Diakonia terus iming-iming nggak boleh. Kepada orang dikenal, Anda bersaksi kehidupan Anda. Seperti saya, selalu bersaksi kehidupan saya. Ya dulu kriminal, dulu pezinah. Ya, balik lagi, kalau Anda mau pelintir-pelintir, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ya, serius ya saya ngomong ya. Semua orang yang fitnah saya itu habis, saudara ya. Saya nggak pernah mendoakan habis, tapi saya kasih tahu itu habis sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak dikenal? Memberitakan Injil kepada orang yang tidak dikenal. Nah, itu Anda butuh kreativitas, saudara. Ya, supaya suara Anda, kayak saya nih memberitakan Injil di YouTube. Banyak orang yang bertobat melalui YouTube ya, dia inbox saya. Minta dibaptis, karena percaya. Dia memutuskan untuk percaya setelah mendengarkan pengajaran kita di sini, saudara. Setiap minggu selalu ada orang dibaptis, saudara ya. Setiap minggu. Luar biasa ya. Nah, itu berapa nih? Nanti saya kelupaan. Sedikit lagi ya. Ya, sedikit lagi. Ya, memberitakan Injil. Kreativitas. Cara berita Injil. Ya. Untuk orang tidak dikenal. Ya, saya selalu dengan media sosial. Dengan media sosial, Anda bisa bikin konten yang menarik. Ya, Anda bisa bikin konten diakonia terus, saudara. Sebetulnya diakonia kita Damaris Pancasila, Anda bisa ya. Ya, Anda bisa bikin yang bagus, saudara. Nanti kapan-kapan mau saya kumpulin ya, bagaimana cara bikin konten media sosial. Anda kan sudah berdiakonia banyak tuh. Ya, itu akan menggerakkan hati orang loh, saudara. Kenapa ya orang-orang ini penuh dengan cinta ya? Berdiakonia kasih makan terus ya. Bikin konten yang menarik, saudara. Dengan lagu-lagu, ya kan? Saya mulai dengan lagu-lagu, dengan segala macam ya, saudara. Nanti Tuhan, suatu ketika Tuhan akan bimbing. Itu jadi besar kontennya. Anda bisa dengan, ambil khotbah-khotbahnya orang yang bagus-bagus. Ingat, nggak usah Anda membahas Al-Quran, nggak ada urusannya, saudara. Terus Anda bisa berapologetika, memberikan jawaban-jawaban. Ya, saya dikenal apakah karena saya menista Islam? Bukan loh, saudara. Sebelum saya menista Islam, saya dikenal karena saya yang menginjili Ali Makrus dan membaptisnya, serta saya
yang menginjili Yudi Mulyana sehingga mualaf ini kembali, saudara. Makanya Hani Christian itu, mualaf center itu benci banget sama saya. Sampai memfitnah-fitnah saya ya. Benci banget sampai fitnah-fitnah saya, sampai mencoba mencari masa lalu saya. Saya memang bekas penjahat, mau diapain lagi? Beda denganmu. Ya kan, kamu dulu orang baik jadi penjahat. Ya, Agustan dulu orang baik jadi jahat, suka menghalalkan darahnya orang. Dulu kamu waktu jadi Kristen, kamu tidak pernah halalkan darahnya orang lain. Saya dulu waktu jadi penjahat, saya bisa todong orang, saudara. Bisa todong kepala orang pakai pistol. Sekarang saya, enggak. Orang menghina saya pun cuman tak strike saja. Bagus enggak tak strike kepalanya kan? Cuman tak strike YouTube-nya saja. Bikin konten, saudara ya. TikTok, lagu-lagu yang menarik, yang pendek-pendek. Anda juga bisa bikin stand up komedi. Kalau Anda tidak bisa dengan media sosial, ya, Anda bisa, media sosial itu banyak ya. Anda juga bisa bikin sejarah, saudara ya. Bikin sejarah gereja. Banyak yang menarik, saudara ya. Lihat TikTok itu ya. Lihat di TikTok, lihat di YouTube. Itu bikin konten itu gampang banget, saudara ya. Bikin konten saya sayang sudah nggak ada waktu, saudara. Ini saya lagi mau tak rem semua, terus nanti saya bikin yang sederhana, ya. Media sosial. Anda bisa khotbah pribadi. Siapa yang nonton, Pak? Nggak ada. Makanya harus kreatif. Ya, Anda harus bikin kreatif, memberitakan Injil. Berapologetik. Materinya harus yang bagus, makanya ikut Hagios Internasional, seminari, ya. Nanti Anda diajarin di situ di dalamnya, bikin konten yang bagus-bagus, saudara. 2, ya, ketika Anda turun kayak saya ya, ke layak ramai, ke publik, bukan media sosial, tapi real ya. Nah, kalau Anda ada di Eropa, Anda harus hati-hati memberitakan Injil kalian. Nggak boleh sembarangan. Makanya saya ketika pemberitaan Injil ini ya contoh ya, ini kita kasih lagu-lagu yang umum, saudara. Ini ada lagu-lagu dari macam-macam, saudara. Kenapa? Lagunya setan. Oh, bukan, Anda bodoh. Yang setan itu yang nyanyi. Anda bisa nyanyi lagu rohani, tapi Anda setan, saudara. Ya kan? Sambil anda berbahasa roh, kuraba-raba, sambil raba-raba, istri orang. Ya kan? Itu yang setan. Ya, lagu itu tergantung siapa yang make, saudara. Kalau kita lagunya lagu gereja semua, ada yang datang enggak? Enggak ada. Enggak ada yang datang. Anda kudu undang mereka dengan lagu-lagu yang lagi tren saat itu. Buat ngumpulin massa. Datang orangnya. Ya dengan cara apa? Badut. Saya kan nggak pintar ngebadut. Yang pintar ngebadut kan Rudi Yohanes sama si ceker babi itu. Kalau saya kan nggak pintar jadi badut, makanya mereka dijadikan badut sama orang-orang Islam itu kan. Si Henry Tan, si Rudi Yohanes, Amin Wijaya, itu kan dijadikan badut sama orang Islam ini. Kalau saya nggak pintar jadi badut, saudara. Sehingga saya pintarnya main musik. Ya, saya bisanya main musik, ya maka saya menarik masanya dengan musik. Ya, nah orang-orang ini yang saya bina, mereka belum Kristen, saudara. Ini yang cewek ini ya, yang namanya Yasmin, dia belum Kristen. Ya, dia sama adiknya ikut di dalam komunitasnya kita. Saya injili dia pelan-pelan, ya lewat si Wesley. Itu pemain drumnya orang Yahudi, saudara. Terus kita ada satu lagi orang residivis, ya Edsel itu ya, yang main ketipung, yang main konga itu ya. Kita kumpulin satu-satu, kita injili mereka, saudara. Ya, terus ini ada Nina yang orang Iran itu ya. Nah, itu masih dalam pemberitaannya kita. Mana Nina? Nah, ini Nina tuh yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu ya. Nah, kita penginjilan tuh. Kalau gini sih sampai ngomong. What do you think? Habis nyanyi, saya khotbah. Habis nyanyi, saya khotbah. Khotbahnya harus yang mendarat. Loh, antikristus, wah ceritanya, wah nggak ngerti mereka ini khotbah lagi di jalan, saudara. Harus yang praktikal. Ya. Kalau Anda cuma lagu rohani, ada yang datang enggak ada, wah ini orang gereja. Orang buru-buru pergi, saudara.
Ya kan? Dan kita tidak boleh bagi traktat. Kenapa kalau bagi traktat? Kalau traktatnya dibuang, nyampah, ya, dan pemerintah tahu, polisi tahu itu traktatnya berasal dari kita didenda mahal loh, saudara. Bisa bayar 500 euro itu. Makanya kita nggak bagi-bagi traktat. Ya, itu saudara, itu namanya kita berhikmat. Adakah sudah dimenangkan? Oh belum. Kita enggak, wah langsung orang dimenangkan, enggak. Tetapi beberapa kali, ya ada orang-orang datang minta didoakan, ya. Orang-orang bertanya-tanya, terus kita ngobrol, kita cerita, ya. Gitu, orang mendengar, lalu orang tiba-tiba kontak saya. Dari mana? Dari sini, saudara. Dari penginjilan seperti ini. Itu penginjilan. Kenapa kita nginjil lagi orang-orang Eropa ini, saudara ya. Mengingatkan mereka tentang cinta. Semua tema penginjilan saya adalah tentang cinta. Kita bisa dengan cara begini, saudara. Kalau di Indonesia, saudara susah bikin begini. Tetapi, ya dulu saya ngelihat gerejanya Petrus Agung itu bagus ya. Dia bikin acara, ya, bikin acara di Monas, saudara. Ya, dia bikin acara di Monas dengan cara sembako murah. Tetapi memang dikasih tahu ini yang bikin gereja, Anda mau datang silakan. Nah, itu namanya bukan iming-iming, tapi Anda sudah kasih tahu di depan, ini yang bikin adalah dari gereja ini. Orang ini datang, terus lihat ada orang nyanyi-nyanyi, terus siapa yang mau didoakan? Maju, ya di Magelang, di Solo, waktu Pak Petrus Agung masih hidup ya, saya ngelihat, oh ini bagus juga caranya. Anda bisa ikut dengan cara begitu. Sayang udah pada nggak berani ya, yang berani cuma Pak Petrus Agung saya lihat ya. Sekarang udah nggak ada yang berani, gereja-gereja bikin begitu. Dan Pak Petrus Agung itu menuai banyak orang-orang muslim ya. Serius saudara. Oh, saya saksi mata saudara ya. Pak Petrus Agung itu yang dikatain sesat sama orang GBI itu. Orang GBI emang nggak ada apa-apanya Petrus Agung saudara pelayanannya. Oh saya bukan jemaatnya Petrus Agung ya. Saya punya sinode sendiri. Saya bukan sinodenya Petrus Agung. Tetapi harus diakuin. Beliau ya in memoriam ya. Sekarang saya nggak tahu ya. Beliau dulu banyak berbuah saudara. Buahnya itu nyata. Sebenarnya nyata, saudara. Ya kalau orang-orang sekitarnya memang ada yang nggak baik ya, tetapi buahnya beliau nyata. Nah itu salah satu contohnya ya. Dan Anda bisa mix ya, tadi pengobatan gratis apa segala macam di acara itu. Kalau kita enggak, kalau kita Damaris sendiri, Marturia sendiri, karena kita punya cara yang lain. Marturia sendiri, masuk ke desa-desa kita, ya dengan membangun desa itu kita mengajar Pancasila, kita sambil membawa pemberitaan Injil ke sana. Dan selalu ada yang dimenangkan. Nah, cara lain saudara ya. Cara lain ya. Ini kan kepada orang yang tidak dikenal ya saudara ya. Cara lain adalah ya dengan Anda membuat film-film dan event saudara. Event itu sebenarnya apa sih yang Anda mau beritakan pesannya? Kan kabar selamat kan? Kabar selamat itu berasal dari apa? Dari Sang Cinta. Ya. Indonesian Idol itu adalah salah satu event untuk menyampaikan tentang cinta, saudara. Indonesian Idol itu ya. Itu kreatif sekali. Ya. Lihat pesan-pesannya dalam Indonesian Idol. Ya, terus ada film Bedah Rumah kalau nggak salah ya. Itu yang bikin orang Kristen, saudara ya. Sebentar, saya lupa ya Bedah Rumah atau apa ya. Saya lupa ya, itu yang bikin orang Kristen, saudara. Saya lagi mau usulkan Damaris bikin acara seperti itu. Cinta itu harus disampaikan. Nanti orang itu akan mencari sendiri, saudara. Sampaikan tentang cinta itu. Mungkin kita nggak bisa terang-terangan ngomong Yesus Tuhan segala macam di situ. Ya kan? Tetapi dari Damaris yang membagi-bagi, orang cari tahu siapakah orang ini. Oh, pengikut Yesus. Apalagi matanya sipit-sipit yang bagi-bagi. Ya kan? Orang tahu ini orang Kristen atau orang Buddha. Udah nggak ada cara, nggak ada lain, saudara. Rutin lagi. Yang rutin ya hanya kita, saudara. Cinta itu, pesannya itu cinta. Ya, makanya bikin film-film, event-event, ya. Nah, oh iya saudara, kita ini ada mau bikin pengumuman pemenang lagu ya. Cuman sayang
eh, nggak banyak ya, nggak nyampe 5 yang ikut ya. Mungkin karena hadiahnya terlalu kecil ya. Ini kan kemarin idenya Pak Suara Kebenaran ya. Nggak nyampe 5. Tetapi yang menang cuma 2. Nanti saya umumkan sekalian ini ya, saya menang. Tapi saya mau telepon ke orangnya supaya bikin rekaman yang bagus. Nanti saya usulkan supaya hadiahnya ditambah untuk jadi payahnya bikin rekaman yang bagus harus tampak muka dong ya. Bikin video YouTube-nya itu loh. Supaya nanti kita tampilkan untuk ininya kita ya, untuk apa namanya, ngisi kalau lagi kuliah Pancasila yang gitu ya. Nah, itu nanti saya lagi minta Pak Suara kita upgrade hadiahnya ya untuk 2 orang pemenang ini ya. Hanya 2 yang menang ya saudara ya. Yang 3 saya diskualifikasi karena jelek banget saudara ya. Jelek banget ya. Jadi ya maksudnya bukan jelek banget ya, model-model lagu-lagunya si Henry Tan begitu. Wah, itu jangan kasih lagu, itu mah ada bercanda itu. Ya, saya bikin lagu aja bikin setengah jam nggak begitu ya. Tetap ya ada 2 orang pemenangnya ya, tapi nanti saya minta upgrade, nanti ada tambahan hadiah ya. Tambahan hadiah tentu 2 orang pemenang ini ya. Ada tambahan hadiah, pemenangnya nggak banyak ya, jadi ya Anda sudah menebak lah siapa yang menang ya, Anda yang submit lagu Anda sudah tahu lah ya, karena pesertanya nggak banyak. Nah, balik lagi saudara, ini nih sangat kreatif saudara ya, dunia industri film. Anda tahu filmnya Nicolas Cage itu ya, nah, Anda bisa bikin seperti itu tentang akhir zaman itu ya, tentang rapture. Walaupun saya tidak setuju dengan teologinya, tetapi intinya ada upaya pembuatan itu ya, filmnya Nicolas Cage itu ya yang tentang rapture. Terus event-event bagus, musik, saudara ya. Itu sangat selalu Betani itu kalau bikin acara selalu sukses, saudara. Dan yang datang itu nggak cuma orang Kristen, orang Islam juga datang. Ya, dan banyak orang suka musik. Nah, kayak saya ya, itu yang main musik sama kita itu, ya kita lagi injili mereka, saudara. Bareng sama kita main. Begitu caranya ya. Ron Kenoly itu apa Anda begitu dulu sudah lahir baru? Enggak. Don Moon itu nginjili mereka satu-satu, si Abraham Nobelier, Ron Kenoly. Itu diinjili sama si Don Moon, saudara. Orang orang kafe semua mereka dulu itu. Pak Alex Abraham juga gitu ya. Betani itu dulu orang-orang kafe semua pemain musiknya. Lalu zamannya Pak Alex dulu ya. Lalu mereka bertumbuh sama-sama diinjili sama Pak Alex. Diajak main musik sama-sama. Memang begitu saudara penginjilan. Ya, itu menginjili untuk orang yang tidak kenal. Nah, dengan kreativitas media sosial. Makanya ikut Hagios Seminari Online. Nanti detailnya saya ajarkan di sana, saudara. Bagaimana saya nginjili masuk ke camp? Coba, saya langsung masuk ke camp. Saya tadinya enggak ngerti, saudara. Saya masuk ke camp pengungsi itu ya. Gara-gara saya apply asylum, saya 2 minggu harus tinggal di camp. Tapi bersyukur saya cuma 2 minggu, karena ada orang lain, ya ada yang sampai 3 bulan, sampai 6 bulan, saudara. Saya cuma 2 minggu. Keluarga saya juga cuma 2 minggu. Tetapi kita selama 2 minggu itu kita efektif sekali, kita menjalin jaringan di situ. Dan kita banyak menangkan, ratusan orang di camp itu kita menangkan, saudara, kita baptis. Masuk ke sana, ke komunitas itu, kita berbagi cinta di sana. Ingat, pesan dari penginjilan selalu tentang kasih, tentang cinta, pengampunan, kebaikan. Nah, orang bertanya, apakah cinta itu? Anda tidak akan punya cinta yang lain selain cinta dari orang yang suci mulia, yang mengorbankan dirinya bagi orang yang menolak hidupnya, saudara. Nah, itulah cinta yang sejati. Ya, makanya saudara-saudara mulai ya, gereja-gereja punya fasilitas. Kenapa Anda mulai nggak bikin event sama film-film yang bagus? Anda jagoan kandang ya. Dulu saya tegur ya, alumni saya, alma mater saya dulu, sinode saya lama. Ya, kamu ini ya punya begini, kamu kok enggak mau rekaman sih? Kamu bikin konten-konten, lagu-lagu. Ya lagu-lagu, ingat nggak saudara? Semua karena cinta. Itu tuh lagu dinyanyikan oleh orang Islam di mana-mana saudara. Itu sebenarnya lagu yang dinyanyikan di gereja. Ya, terus lagu apa? You Raise Me Up, Josh Groban. Itu lagu-lagu yang sekarang dinyanyikan. Begitu cinta itu mengalir, saudara. Orang tenang, saudara. Orang kalau di mall-mall itu ya dengan lagunya You Raise Me Up itu ya.
Itu kan dinyanyikan di gereja, lagu yang dinyanyikan di gereja, saudara. Ya kan? Lagu-lagu tentang cinta yang indah. Dulu zamannya Frankie Sihombing. Ya, ada apa saudara? Eh, apa namanya? Lagu yang tentang itu juga ya. Bagus sekali lagu-lagu tentang cinta. Sayang Frankie Sihombing kemudian jatuh ya. Tetapi itu bagus lagu-lagu yang sangat kontemporer, moderat. Semua orang bisa menerima, agama apapun bisa menerima. Lagu-lagu tentang cinta, tentang penyerahan diri kepada Tuhan, ya kan? Tanpa Anda harus harus Trinitas, harus Trinitas, Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan nggak usah begitu. Orang apa lagu apa nggak memberkati sama sekali, saudara. Coba Anda dengar lagunya. Semua karena cinta, semua karena cinta, bukan karena kuat dan gagahku. Enak kan saudara? Oh iya ya, bukan karena kita. Kalau orang punya cinta yang melimpah, orang sambil bersenandung, lagu diulang-ulang. Si Glenn Fredly itu yang nulis ya, almarhum itu Glenn Fredly. Lagu-lagunya Josh Groban itu kan juga bagus juga kan. Semua lagu-lagu tentang bagaimana Tuhan menguatkan di dalam pencobaan. Saya waktu 2005 saya baru ada masa pencobaan itu yang saya masih ingusan itu dikeroyok gitu ya. Saya dengarkan lagunya Josh Groban itu diberkati sekali. You raise me up. Enak kan? Kau membangkitkan aku. Ya. Dan kau taruh aku di punggungmu, saudara. Ketika ya. Itu kan aku dari Alkitab, saudara ya. Di gendongnya kita, ya kan? Begitu saudara, ada banyak sekali kreativitas. Jadi Anda jangan kampungan, ya. Anda jangan kampungan. Oh ini nggak boleh, oh itu nggak boleh, itu gereja setan. Yang setan itu orangnya, saudara, bukan lagunya. Ya, sekali lagi yang setan itu orangnya, bukan lagunya. Ya Anda itu yang nggak berbuah, malah cuman ini gereja setan, apa semua gereja setan. Coba, I just call to say I love you. Bagus kan? Oh itu gereja setan itu, gereja setan. Coba dibalik putar kasetnya. Itu tak balik benar saudara, pita kasetnya saudara. Ya mana suara setannya? Oh I want to call Satan, I want to call Satan. Goblok bener, mau dibalik kayak apa? Saya sudah dibolak-balik semua itu nggak ada setannya di situ. Yang setan ya Anda itu. Yang penuh dengan kedengkian, kesirikan. Semua ada di sekitar kita. Lagu itu semua indah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya, lagu kalau Anda lihat Carmen Show, ujungnya ya kan bagaimana peperangan. Itu bukan satu lagu dari pemberontakan rebel, terus Anda dirubah menjadi lagu tentang cinta, saudara. Bisa lagu-lagu awal tentang rebel. Nah, saya begitu ya buat mancing orang. Ya, tentang rebel, lalu saya cerita, saya bahas lagunya itu satu-satu, saudara. Begitu ya caranya ya, saudara ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ikuti kelas seminari online. Itu adalah Bachelor Evangelis, saudara. Ya, orang-orang yang nyinyir, ya saya tidak berbuah. Lihat ya, mengapa saya bisa baptis ratusan orang. Bahkan di YouTube ini kita selalu ada yang dibaptis di YouTube ini. Ya, melalui YouTube ini loh. Setiap minggu ada yang dibaptis. Dan orang-orang yang dipulihkan di YouTube ini, mereka juga memberitakan Injil juga dengan semangat. Jadi makin berkembang kan. Luar biasa kan. Kalau Anda cuma nyinyir gak ada hasilnya, ya Anda masuk neraka, saudara. Kan kayak seperti orang yang punya satu talenta, nyinyir kan. Ada orang punya satu talenta, nyinyir doang, saudara. Wah, soalnya begini, soalnya kebanyakan alasan. Oh, orang itu kan cuma begini, oh orang itu kan cuma begini. Lah kamu ngapain? Nyinyir, ya udah masuk neraka kamu. Ya, paham ya saudara ya? Jangan pernah Anda mencaci maki orang yang sedang bekerja memberitakan Injil, sementara Anda belum ada buahnya, saudara. Hati-hati, kutuk yang Anda dapatkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.